dengan Pak Yosan. Nah, biar Pak Yosan yang akan menjelaskan secara pribadi memperkenalkan dirinya. Hoteliers boleh terus lihat ya. Oke, selamat siang. Saya Yosan Arbina. Saya tinggal di Jose dan Madiun. Saya sudah bekerja di kapal Belanda udah lumayan lama, dan sekarang saya lagi cuti posisi, lagi off 3 bulan. Oke, jadi hari ini lagi off ya, hoteliers ya. Nah, kita ingin coba kulik, mencari informasi supaya nanti hoteliers semua bisa mendapatkan insight pemahaman tentang apa sih pekerjaan di hotel atau pekerjaan di hotel yang ada di kapal atau di kapal pesiar. Oke, untuk yang pertama kita mau lihat dulu informasinya. Ngomong tentang pekerjaan di kapal pesiar, Bapak boleh beritahu apa perbedaannya bekerja di hotel di darat dengan di kapal pesiar, sehingga teman-teman hoteliers ini jadi paham, tidak gagal paham sehubungan dengan pekerjaan itu. Oke, kalau kapal sebenarnya kapal itu kan beda. Ada yang kargo, kapal minyak, feri. Nah, kebetulan saya bekerja di kapal pesiar. Nah, kapal pesiar itu seperti apa ya? Tempat wisata ataupun hotel terapung yang menyajikan beberapa paket wisata kepada penumpang itu untuk berwisata ke negara-negara tertentu. Contohnya kayak setiap kapal itu punya apa namanya itinerary ataupun rute sendiri-sendiri. Ada yang itinerary 1 minggu, ada yang 2 minggu, dan itu pun setiap hari ada. Jadi nggak seperti kapal-kapal yang lain 3 bulan di laut, nggak turun-turun. Jadi jadwal kunjungan perjalanan. Kapal pesiar beda, setiap hari kita sandar. Kecuali kalau kita lagi crossing dari benua Eropa ke Amerika, nah itu baru sekitar 12 hari di laut dari udara. Jadi intinya itu seperti hotel terapung yang menyajikan paket perjalanan wisata. Oh begitu. Berarti mereka ini tidak bekerja di kapal dalam konteks sebagai pekerja di kapal, tapi sebagai hoteliers ya. Betul. Jadi di departemen hotelnya pun banyak. Jadi hampir keseluruhan itu sama seperti yang di hotel darat. Ada back of the house, ada front of the house, contohnya seperti apa ya? Kalau kapal itu semua pekerjaan ada seperti kota juga sebenarnya. Jadi kalau di departemen hotelnya itu ada seperti pada umumnya ada waiter, ada restoran seperti itu, ada pelayanan kamar, sleeping juga ada, front office, execution. Ya, back of the house-nya seperti kayak carpenter, tukang cuci piring, tukang sampah, ada semua. Di komplit, di semua profesi ada ya. Tapi kita karena membahas tentang hoteliers, berarti kita fokus kepada pekerjaan di hotel. Oke, ngomong Bapak untuk di kapal pesiar atau hotel yang ada di kapal ini berapa lama sudah bekerja di berkontribusi? Oke, untuk di hoteliersnya sendiri, sebenarnya saya itu udah lama. Dari kalau sebelum di kapal saya juga kerja di hotel. Saya juga pernah mencoba training juga di hotel. Kalau di kapalnya sendiri saya sudah cukup lama. Saya melamar di kapal itu dari 2012. Jadi saya hampir 12 tahun kerja di kapal. 12 tahun kerja di kapal. Cukup lama juga. Wah, lama sekali. Kalau ingin sukses seperti tadi harus ada background sekolah perhotelan. Jadi match ya. Latar belakang sekolah perhotelan dan bekerjanya di hotel. Baik. Nah kemudian banyak pertanyaan dari hoteliers ini Pak sehubungan dengan syarat untuk bisa masuk atau bekerja di hotel yang ada di kapal. Boleh Bapak spill ya, kita spill ya ke hoteliers semua ini. Bagaimana persyaratannya, apa saja yang dibutuhkan untuk bisa bekerja sebagai hoteliers di kapal? Oke, kalau persyaratan itu ada jelas. Satu pengalaman, ada pengalaman training, ada pengalaman bekerja, ada pengalaman pendidikan di perhotelan pasti. Terus yang lainnya adalah dokumen yang harus dipenuhi. Apa aja Pak dokumennya? Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi yang lebih spesifik itu seperti sertifikat kelautan. Ada namanya buku laut atau seaman book, ya. Terus ada BST itu basic safety training, itu yang harus kita
sekolah lagi atau kursus lah. Jadi sertifikat atau buku Pak nanti? Kalau yang BST itu sertifikat, ijazah. Oh, baik. Ijazah. Ini sertifikat ya. Ya, ya. Nanti di basic safety training itu nanti kita diajarkan tentang keselamatan kerja di atas kapal. Jadi kalau bedanya di hotel darat dan hotel kapal, kalau di kapal kita ada sebenarnya ada dua pekerjaan. Jadi pekerjaan pada waktu kapal normal seperti pada umumnya waiter yang lain atau penanggung yang lain bekerja seperti biasa. Tapi kalau keadaan betul-betul darurat, kita juga dikasih pekerjaan lain yang kita diajari di BST itu tadi. Seperti contoh jadi line commander ataupun communicator ataupun stairway guy ataupun yang lain-lain. Itu pekerjaan di luar dari hotel biasa. Tapi itu salah satu persyaratan untuk bisa masuk ke kapal. Oke, di BST. Ketiga apa? Oke, siman punya tadi belum jelasin. Dijelaskan dulu ya. Kayak kenapa teman-teman semangat. Jadi simanku, kalau urusan simanku itu bisa diurus di Sabandar. Di semua Sabandar itu kantor pelabuhan. Ada yang di Tanjung Perak, ada yang di Tanjung Mas Semarang, ada yang di Tanjung Priok. Itu di institusi sekolah pelayanan. Kalau di Surabaya Poltekpel, kalau di Semarang PIP, kalau di Jakarta SIP. Ada juga yang di Cilacap. Jadi kita ngurus itu di kantor Sabandar, itu juga murah dan gampang lah ngurusnya. Oke. Terus yang ketiga apa? ada paspor. Paspor yang keempat. Ya, ada paspor. Jadi jangan lupa paspor ya. Nah, paspor gampang kan. Jadi dan itu juga wajib karena itu kunci untuk masuk ke negara orang, izin ya. Izin dari negara kita seperti KTP, pengganti KTP. Dan itu pengurusannya pun gampang. Kita bisa ngurus di imigrasi terdekat di tempat kita tinggal. Oke, itu yang keempat Pak. Nah, sekarang yang kelima, lagi dokumennya itu. Visa itu nanti kita ngurus dan itu pun nanti biaya diganti sama agensi biasanya seperti yang di tempat saya bekerja. Saya kan bekerja di kapal Belanda tapi sekarang sudah dibeli sama Amerika. Jadi di perusahaan saya itu kita dikasih ganti nanti biayanya adalah $150. Biasanya kita disuruh bayar di awal, nanti kalau udah lolos dalam visa biasanya di-reimburse. Jadi kita bayar dulu ya, yang bisa diganti oleh maskapai oleh usernya ya. Dan visa itu adalah kewenangan dari negara tujuan tersebut. Jadi kita nggak bisa ada pihak lain atau cawe-cawe untuk bisa meloloskan visa, nggak bisa. Jadi itu dari negara tujuan yang kita tuju. Nah kemudian yang berikutnya yang setelah persyaratan 5 ini lagi apa lagi yang dibutuhkan? Medical. Oh ada cek medical itu secara umum, general. Ya kalau di medical check up sendiri itu biasanya kita dirujukkan dari agensi. Jadi ada rumah sakit yang dirujuk, kita disuruh ke situ dan nanti itu biayanya juga diganti. Biaya medical itu satu paket kami diganti. Kecuali kalau ada perbaikan, maksudnya gigi berubah ataupun kita harus ganti kacamata ataupun ada masalah dengan darah, gula darah ataupun tensi gitu. Jadi nanti kalau ada perbaikan banyak enggak ongkos untuk perbaikan medikal itu ditanggung sendiri. Oh, dari peserta. Oke, jadi sudah 6 ya persyaratannya tadi untuk bisa bekerja di kapal. Bagaimana Pak dengan keberangkatan dari Indonesia menuju tempat kapal itu atau lines itu kapal pesiar itu berada? Itu kan menggunakan ini pesawat terbang. Itu tiketnya bagaimana? Kalau untuk di perusahaan saya, jadi ada macam-macam. Kalau di perusahaan saya itu tiket uang saku, jajan waktu perjalanan, hotel waktu kita tinggal di sana sambil menunggu kedatangan kapal, itu kita biayai. Tapi ada juga terus lain yang lain, justru bayar sendiri juga ada. Ada juga seperti itu. Jadi tergantung perusahaan, tergantung kebijakan perusahaan. Ada perusahaan yang suruh karyawannya suruh nyari tiket sendiri, suruh bayar sendiri juga ada. Begitu. Tapi ada yang sudah diberikan, mereka tinggal berangkat pada satu waktu yang sudah ditetapkan. Begitu. Jadi mungkin itu secara general Pak ya, syarat-syarat untuk bisa masuk ke kapal pesiar. Nah kemudian Bapak boleh dong spill dengan hotelier semua ya.
kira-kira penghasilan yang paling kecil sampai terbesar yang Bapak sudah pernah dapatkan itu dari pengalaman di kapal pesiar atau hotel di kapal ini seperti apa? Oke, untuk soal gaji, jadi bertahap ya. Kalau di kapal itu gajinya bertahap, karena kita masuk di entry level. Contohnya seperti saya udah waiter di kapal pesiar. Dulu saya pun masuk di kapal, tapi nggak waiter. Jadi kita dulu entry level itu dikenalnya dengan window steward, ataupun kalau di kapal lain ada yang disebut snack waiter. Itu kalau entry level gajinya 850 sampai 900 dolar. Tinggal dikalikan aja sendiri. Sekarang bulan ada 1.000. Berarti kalau penghasilan kaki dapat sekitar 13-14 juta. Itu 14 juta OTS pertama masuk untuk seorang lajang, ya berkeluarga lah ya. Terus kemudian meningkat seperti apa Pak? Nah, jadi nanti ada jenjang karir setelah entry level tadi, itu steward ataupun snack waiter. Kalau ada promotion, kenaikan pangkat itu nanti naik jadi asisten waiter. Nah, asisten waiter ini dapat 1.800 sampai paling tinggi 2.600 dolar. Biasa ya, kalau 2.000 US dollar aja sudah sekitar 32 juta ya guys ya. Kalau sampai 2.600 tambah 10 juta lagi lah ya, kira-kira sekitar 32-34 juta. Luar biasa, wow ya. Terus kalau tingkatan sekarang ya, Pak Yosan nikmati atau miliki? Oke, kalau sekarang saya kerja sebagai waiter. Waiter itu gajinya sama asisten waiter gajinya 500 sampai 600 dolar. 10 juta. Terus ada lagi itu nanti kita waiter itu dituntut untuk jualan minuman. Kalau kita nanti bisa dapat reward, kalau penjualan tertinggi itu nanti dapat rewardnya sekitar 500 dolar. Itu reward dari penjualan. Jadi kalau dihitung total 3.000 hampir 3.500 ya itu bisa diperoleh, berarti sekitar 46-47 juta itu hanya dari gajinya saja OTS ya. Itu dari gaji loh ya. Belum tipping. Kalau tipping bisa sampai berapa Pak? Wah, kalau yang paling rendah lah. Ya dari pengalaman Pak Yosan. Jadi menarik ya kita cermati. Kalau dari pengalaman saya, tergantung tipikal tamu. Kalau orang Amerika itu memang tipping itu sebagai wajib. Gimana ya? Tradisi atau apa? Tradisi. Apa ya? Kesunnahan sebuah jasa layanan. Jadi mereka memang tipikalnya sekarang tipping. Bayangin aja kalau satu orang, kalau waiter ya, waiter itu dia menghandle 26 sampai 28 tamu. Itu ada namanya first sitting, second sitting kalau di restoran namanya. Kalau 28 tamu kali 2 itu berarti udah berapa? 28 kali 2 sudah 56 Pak. Iya, nah itu dikalikan, taruhlah satu orang ngasih tipping 10 dolar aja. Jadi 56 kali 10 560 dolar satu hari. Enggak, satu krus. Tapi ada juga yang satu orang ngasih 100 dolar, ngasih 200 dolar juga pernah. Tinggal dikalikan sendiri kan gitu. Jadi pernah tambahnya berapa sebetulnya? Waduh, kalau pernah 1.000 USD ada pernah? untuk tipping? Iya, tipping aja. Kalau saya pernah dapat tipping itu satu krus ya, bukan satu gelas. Satu krus itu 1.400 dolar. 1.400. Wah, itu kita dalam satu bulan kalau ditambah dengan tipping 60-70 juta ya OTS ya. Itu kalau laki-laki ya, kalau laki-laki ya. Ya, oke. Jadi ya luar biasa sebenarnya kesempatan, opportunities dan apa namanya hasil yang bisa diperoleh dengan bekerja di hotel di kapal pesiar ya hoteliers. Jadi teman-teman hoteliers semua bisa pikirkan, pertimbangkan untuk bagaimana caranya bisa bekerja di kapal pesiar. Nah nanti untuk di pertemuan berikut di part 2 kita akan bahas apa saja secara detail rinci untuk bisa sukses di kapal pesiar. Oke, terus ikutin saja acara kita. Ya, terima kasih hari ini pembahasannya dari Yosan. Terus ikutin ya Pak Hoteliers. See you, bye.